Selamat pagi, siang maupun sore pendengar. Hari ini kita akan menceritakan tentang sejarah dari internet. Sistem telegraf bisa dikatakan menjadi sistem komunikasi pertama yang sepenuhnya digital, yang umumnya dikatakan bahwa telegraf menjadi pendahulu internet. Saat itu, konsep komunikasi data, transmisi data antara dua tempat yang berbeda yang terhubung melalui beberapa jenis media elektromagnetik seperti radio atau kabel listrik lebih dahulu daripada dikenalnya komputer pertama. Sistem komunikasinya masih terbatas pada komunikasi titik ke titik antara dua perangkat. Sistem telegraf dan mesin telex dianggap menjadi pemicu awal dari komunikasi dua arah ini. Namun model komunikasi dari titik ke titik ini masih terbatas karena tidak memungkinkan untuk komunikasi langsung antara dua sistem yang berbeda. Untuk itu diperlukan suatu link secara fisik. Teknologi ini juga dianggap tidak aman untuk penggunaan strategis dan militer karena tidak ada jalur alternatif untuk komunikasi jika ada serangan. Robert Taylor dari Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA bersama dengan Larry Roberts dari MIT berinisiatif untuk membuat proyek untuk membangun sistem jaringan interkoneksi yang merupakan gagasan dari Licklider. Departemen Pertahanan Amerika mengadakan riset tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan. Program riset ini dikenal dengan nama Advanced Research Project Agency ARPA dan ARPANET untuk mendorong sharing komputer di antara peneliti di Amerika Serikat. Link ARPANET pertama berhasil dibangun di antara University of California, Los Angeles atau UCLA dan Stanford Research Institute pada tanggal 29 Oktober tahun 1969. Lalu, pada tanggal 5 Desember 1969, jaringan 4 node dihubungkan dengan menambahkan University of Utah dan University of California Santa Barbara, sehingga ARPANET tumbuh menjadi sangat pesat. Dampak yang sangat luar biasa terasa pada tahun 1981, jumlah host telah berkembang menjadi 213 dengan host baru yang ditambahkan kira-kira setiap 20 hari. Tahun berikutnya, tepatnya tahun 1970, lebih dari 10 komputer berhasil dihubungkan sehingga bisa saling berkomunikasi untuk membentuk sebuah jaringan. Lalu pada tahun yang sama, University of Hawaii mengembangkan AlohaNet yang dipimpin oleh Norman Abramson, mengembangkan komputer pertama di dunia jaringan komunikasi. AlohaNet menggunakan biaya rendah seperti ham radio dengan bidirectional topologi bintang yang sistem komputernya terhubung 7 ditempatkan lebih dari 4 pulau untuk berkomunikasi dengan komputer pusat di Pulau Oahu tanpa menggunakan saluran telepon. Lalu pada tahun itu, ARPANET berhasil mengembangkan 23 host. Ada banyak metode jaringan yang ditemukan sebelum tahun 1973 seperti NPL, jaringan Merit, ataupun Cyclades. Dengan begitu banyaknya metode jaringan yang berbeda, maka diperlukan penggabungan atau penyatuan di antara mereka semua. Robert E. Cahan dari DARPA dan ARPANET merekrut Vinton Cerf dari Stanford University untuk bekerja sama mengatasi masalah ini. Lalu pada tahun 1973 mereka mengeluarkan suatu reformulasi mendasar di mana perbedaan antara protokol jaringan disembunyikan dengan menggunakan protokol internetwork umum dan bukan jaringan yang bertanggung jawab untuk kendala seperti dalam ARPANET, tetapi host yang bertanggung jawab. Pada tahun 1972, program email disempurnakan oleh Roy Tomlinson dan juga terciptanya icon yang sering kita sebut artinya pada untuk memisahkan ID dan nama host. Lalu pada tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan keluar Amerika Serikat. ARPANET yang go internasional dengan melakukan koneksi ke University College in London dan Royal Radar Establishment di Norwegia. Komputer University College in London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi jaringan anggota ARPANET. Setelah ARPANET berjalan selama beberapa tahun, ARPA lalu mencari lembaga lain untuk menggantikannya dalam mengelola jaringan.
Akhirnya, pada bulan Juli tahun 1975, jaringan telah diserahkan kepada Defense Communication Agency yang juga merupakan bagian dari Departemen Pertahanan. Jaringan ARPANET didanai oleh pemerintah, oleh karena itu penggunaannya dibatasi pada penggunaan non-komersial seperti penelitian. Penggunaan untuk komersial saat itu dilarang sangat keras. Ini adalah awal pembatasan koneksi ke situs militer dan universitas. Selama tahun 1980, hubungan diperluas ke lembaga pendidikan lainnya dan bahkan semakin banyak perusahaan seperti Digital Equipment Corporation dan Hewlett-Packard yang berpartisipasi dalam proyek-proyek penelitian. Beberapa cabang lain dari pemerintah Amerika Serikat yaitu NASA, NSF, Department of Energy kemudian melibatkan diri secara aktif dalam penelitian internet dan memulai pengembangan penerus ARPANET. Pada pertengahan 1980-an, ketiga cabang ini mengembangkan Wide Area Networks pertama berdasarkan TCP/IP. NASA mengembangkan NASA Science Network, NSF mengembangkan CSNet, dan Department of Energy mengembangkan Energy Science Network atau ESNet. Pada tahun 1983, akhirnya bagian militer Amerika Serikat dari ARPANET memisahkan diri sebagai jaringan yang terpisah menjadi MILNET. Lalu ada kejadian menarik pada tahun 1976, Ratu Inggris berhasil mengirimkan email dari Royal Signal and Radar Establishment di Malvern. Pada tahun 1988, Jarkko Oikkainen dari Finlandia menemukan dan sekaligus memperkenalkan Internet Relay Chat. Lalu pada tahun yang sama mulai ditemukan masalah privasi dan keamanan. Muncul kata-kata baru seperti hacker, cracker, dan electronic break-in. Oleh karena itu, dibentuklah Computer Emergency Response Team untuk menangani masalah keamanan yang ditimbulkan oleh The Worm. Pada tahun 1989, seorang sistem administrator yang beralih profesi sebagai penulis, Clifford Stoll, menangkap kelompok cyberspies dan menuliskannya dalam bukunya yang berjudul The Cocos Egg. Lalu, pada tahun 1990 menjadi tahun yang sangat bersejarah. Tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya yang membentuk jaringan. Program inilah yang disebut World Wide Web atau WWW. Tahun-tahun berikutnya menjadi perkembangan yang sangat pesat atas internet. Seperti tahun 1991, NSF menghapus larangan untuk tujuan komersil. Dan saat itulah membuka jalan bagi para elektronik komersi. Lalu juga pada tahun 1992 mulai muncul istilah surfing di internet. Lalu pada tahun yang sama muncul koran online pertama di Amerika, yaitu Chicago Tribune di Amerika Serikat. Tahun 1994 virtual shopping muncul di internet dan Yahoo juga mulai didirikan. Sekian cerita singkat tentang sejarah internet yang saya ketahui. Untuk sumber akan kami lampirkan di deskripsi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.